diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan ini semua bagi yang menunaikan ibadah puasa. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Ini biasanya saya setiap diskusi memberikan sedikit sambutan di akhir, tapi karena edisi hari ini ada Bu Dirjen, jadi saya harus menyampaikan di awal. Ada juga senior yang sangat karismatik, Pak Nugroho, jadi saya harus di awal ini menyampaikan. Nah, berbahagia sekali karena Bu Harlina Sulistyowrini, insya Allah namanya saya masih hafal nama lengkapnya, bisa bergabung pada sore hari ini. Beliau adalah Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Aneka jabatan strategis sudah diemban oleh beliau di Kementerian PDT dan Kementerian Desa. Saya kira nanti kita akan mendapatkan banyak sekali paparan terkait dengan pembangunan desa atau mungkin lebih lagi pembangunan kawasan perdesaan. Bu Harlina juga diundang karena beliau saat ini juga menempuh program doktor di Brawijaya, di Pascasarjana Brawijaya, sehingga beliau juga keluarga besar kita. Nanti kalau perlu kartu alumni bisa kita bagikan duluan. Lulusnya menyusul. Dan ini sekaligus perkenalan bagi semua yang sudah ada di sini dengan beliau. Nah, yang kedua itu adalah Mas Nugroho Setio Nagoro. Kalau panggilan di panggungnya itu Mas Hoho. Beliau artis, beliau adalah salah satu direktur di Kementerian Desa, terutama di Direktorat Jenderal BPMD. Konsep-konsep ekonomi saya kira menjadi bagian dari ini beliau, berinteraksi dengan urusan yang terkait dengan pembangunan ekonomi, baik dana desa maupun yang lain. Beliau juga berinteraksi dengan para pemangku kepentingan di desa. Saya kira semua daftar kepala desa ada di tangan beliau, terutama yang masih muda dan cantik-cantik itu ada semua di beliau. Nah, yang ketiga, ini ada pembahas kita. Yang pertama Mas Maisir Ahmadi itu yang selama ini banyak sekali mengkonseptualisasi aneka program-program dari mulai tahun 90-an sampai hari ini di Bappenas, di PDT, di Kementerian Desa, dan saya kira juga di kementerian yang lain. Pengalaman beliau banyak sekali. Yang terakhir Pak Mangku Purnomo, ini kolega saya di Brawijaya, menekuni bidang sosiologi pedesaan. Kalau tidak salah disertasinya mengenai masyarakat Tengger. Kalau nggak salah, tapi nanti bisa diceritakan kembali. Beliau sekarang menjabat sebagai wakil dekan di Fakultas Pertanian. Meskipun beliau pejabat di kampus, tapi dalam urusan sekolah beliau junior saya, jadi nggak bisa mengkritik di sini. Kalau tempat lain boleh. Saya kira ini sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan untuk diskusi kita kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, pembahas, serta para alumni lain yang terlibat dalam diskusi ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Erani atas sambutannya. Tadi sudah diperkenalkan untuk pematerinya. Selamat sore Bu Harlina Sulistyowrini. Selamat sore Mbak Ayu. Selamat sore sahabat UB TV, sobat UB Radio. Iya, ini dia Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT, dan juga Transmigrasi. Kemudian pemateri kedua kita juga ada Bapak Nugroho Setio Nagoro. Selamat sore Bapak. Oke, Bapak masih ready ya Pak? Ini Direktur Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Kemudian juga ada penanggap
ini Bapak Mangku Purnomo, Wakil Dekan 2 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Selamat sore Bapak, sehat ya Pak? Selamat sore. Masuk ya? Perkenalan dulu ya Pak. Siap. Ini ada Pak Maizir Amadin, tenaga ahli Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Selamat sore Pak Maizir. Selamat sore Mbak Bunga. Selamat sore sahabat UB TV dan sobat UB Radio. Selamat sore Bu Lina, Pak Nugroho, dan Mas Mangku. Selamat sore semuanya. Ya, sahabat UB TV dan sobat UB Radio, itu tadi pemateri dan juga penanggap yang akan kita dengarkan mungkin 45 menit ke depan. Nanti rule-nya yang akan kita ikuti adalah pemateri akan memaparkan selama 10 menit, dan kemudian akan ada penanggap, ini juga dipaparkan selama 10 menit juga. Dan kami informasikan pula untuk peserta yang sudah hadir, terima kasih waktunya sudah hadir di sore kali ini. Semoga ngabuburit kita cukup bermanfaat, karena kita akan di sini menggali ilmu lebih dalam, yaitu tentang pembangunan desa di masa pandemi. Kita langsung saja kepada Ibu Harlina terlebih dahulu untuk memaparkan apa saja yang terjadi atau mungkin pembangunan desa di masa pandemi selama ini. Ibu Harlina, silakan. Oke Mbak Ayu, Mbak Bunga, terima kasih. Sahabat UB TV, Sobat UB Radio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa dulu, sebetulnya kalau Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan itu Pak Erani, jadi saya hanya pengganti beliau aja. Jadi selama ini memang beliau yang tetap menjadi Dirjen PKP. Nah ini karena atas perintah Pak Dirjen, jadi saya akan memaparkan sedikit konsep kebijakan pembangunan desa dan kawasan pedesaan di masa pandemi COVID-19. Pertama saya ingin merefresh dulu sedikit tentang Kementerian Desa. Jadi mungkin untuk jadi ini narasumber Pak Nugroho, kemudian penanggap Pak Maizir, Pak Erani, dan Pak Wilopo, ada tadi saya melihat Pak Aji, itu semua sebenarnya teman-teman yang satu tim, satu guru, satu ilmu. Jadi saya rasa nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman ini bisa saling membantu untuk menjawab gitu. Jadi intinya kita diskusi untuk mencari solusi. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan terkait dengan ruang lingkup Kementerian Desa, bahwa poinnya adalah kami ada untuk mengawal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di 74.953 desa. Ini ada di Direktorat Jenderal PPMD dan 270 kawasan pedesaan. Saya ingin meng-highlight sedikit terkait dengan kawasan pedesaan, itu adalah kerjasama antar desa. Jadi kawasan ini adalah lebih dari 2 desa yang bergabung, bekerjasama untuk menjadi satu kawasan. Nah ini tentu ilmunya Pak Erani di sini, bahwa kenapa harus kawasan, bukan kenapa harus ya, kenapa kita meningkatkan dari desa menjadi kawasan, itu adalah karena secara skala ekonomi kita berharap tentu akan lebih bermanfaat atau lebih tinggi nilai ekonominya, kemudian bisa saling berkolaborasi dan tentu untuk mencegah kanibalisme antar desa. Jadi ilmu-ilmu beliau yang selalu kita support dan kita lanjutkan dari kebijakan yang telah beliau tanamkan di PKP. Kita lanjut. Kemudian berikutnya terkait dengan regulasi, saya ingin sampaikan bahwa memang secara regulasi kami tentu mempunyai aturan atau target-target yang secara peraturan dari kebijakan nasional itu mendasari kami untuk bekerja dari RPJM, kemudian dari Undang-Undang 6, Undang-Undang 25 tahun 2004. Itu adalah yang mendasari landasan kami bekerja dalam membangun kawasan pedesaan maupun desa yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan pandemi COVID ini, saya sangat mengapresiasi dari teman-teman Ikatan Alumni UB ini untuk mengundang kami, karena kami juga tentu memerlukan masukan dari Bapak dan Ibu semua terkait dengan bagaimana kita bisa mengatasi pandemi COVID ini. Karena kita melihat bahwa pandemi COVID ini tidak hanya sekedar akan mengganggu dari sisi kesehatan, tapi juga ekonomi dan sosial. Dan dampaknya kita sudah mulai merasa sudah masuk ke desa. Jadi dampak terhadap desa itu sudah mulai terasakan. Termasuk dari larangan Bapak Presiden untuk tidak mudik, dan kemarin juga Kementerian Desa sudah melakukan survei terhadap kepala desa untuk melihat apa tanggapan mereka terhadap mudik, dan hampir
80-90% itu menyatakan sebetulnya mereka tidak menghendaki para perantaunya mudik untuk kembali ke desa. Tapi semua itu tentu kita harus tetap mengantisipasi seandainya ada pemudik ataupun ada perantau yang kembali ke desa. Sehingga kita memerlukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi itu. Kami mengskenariokan dalam 2 skenario, yaitu skenario jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita melihat, tentu Bapak dan Ibu sudah sangat familiar terkait dengan pemanfaatan dana desa sekarang, bahwa konsep dana desa semenjak ada pandemi ini ada 3 sebetulnya, hanya 3. Adalah bantuan langsung tunai atau BLT, kemudian padat karya tunai desa, dan desa tanggap COVID-19. Kita lihat BLT ini nanti tentu sudah ada aturan yang baku. Yang kita akan diskusikan sore ini mungkin sesuai dengan temanya adalah terkait dengan ketahanan pangan atau peningkatan ekonomi desa. Nah, ini poinnya ada di padat karya tunai desa. Jadi teman-teman sahabat UB TV, sobat UB Radio, jangan menganggap padat karya tunai desa ini semata-mata hanya padat karya dalam bidang fisik. Ini bisa juga di dalam non fisik, misalnya kita membangun untuk peningkatan perekonomian pertanian, membangun misalnya kita akan membuat semacam pengolahan dari hasil produk pertanian, itu bisa kita manfaatkan melalui dana desa dengan padat karya tunai. Jadi intinya adalah mengoptimalkan para pegawai atau pekerja ataupun penduduk yang ada di desa untuk melakukan pekerjaan di dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian ataupun pertanian di desa. Lanjut. Nah, konsep yang atau skenario yang kami ingin sampaikan sebetulnya kita melihat dari sisi kearifan lokal. Jadi kita melihat bahwa memang sebenarnya sekarang inilah muncul, kalau kita bahasa Jawanya itu istilahnya sengkuyung, itu adalah semacam gotong royong untuk pemberdayaan masyarakat desa dan dalam mendukung ketahanan pangan. Jadi yang kita utamakan sekarang adalah semangat kebersamaan, kemudian pemikiran dan tindakan cepat, sinergi program ini kita perlukan karena kita tidak menginginkan nanti antar program terjadi ketidaksinkronan terhadap pelaksanaan kegiatan di desa. Kemudian juga bagaimana kita menstimulasi usaha yang ada di desa, baik itu BUMDes bersama maupun usaha-usaha ekonomi yang berkembang di pedesaan. Nah, poin kelima yang perlu kita gali juga atau kita kawal adalah pendampingan. Dan pendampingan ini sangat dalam kondisi saat ini memang menjadi sangat urgent dan sangat strategis bagi teman-teman yang ada, masyarakat yang ada di pedesaan, yang bisa mendampingi. Nanti Pak Maisa tentu akan menceritakan lebih detail karena beliaulah pelaku pendampingan ini. Kemudian yang keenam adalah reorientasi dana desa. Nah, ini kita tadi sudah saya sampaikan bagaimana dana desa ini difokuskan atau direvitalisasi hanya menjadi 3 tadi. BLT, penanganan COVID, dan PKTD atau padat karya tunai desa. Kemudian skenario berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita ingin mengawal dari jangka pendek dan jangka menengah atau jangka panjang. Jangka pendek dalam artian semasa pandemi COVID ini tentu yang perlu kita utamakan adalah ketahanan pangan di desa atau ketersediaan pangan di desa maupun memasarkan produk-produk di desa. Jadi ada 2 hal yang sekarang perlu kita gali sehingga kita Pak Hoho dan tim dan kami juga melakukan pemetaan terhadap produk-produk unggulan yang ada di desa atau produk-produk pertanian yang ada di desa yang sebetulnya secara produksi mereka seperti biasa, tapi karena dari sisi akomodasinya susah, kemudian tidak bisa melakukan pemasaran secara distribusi secara seperti biasa, sehingga ini tentu akan mempengaruhi perekonomian mereka. Kemudian berikutnya adalah peningkatan produksi pangan. Kita juga melihat untuk penguatan cadangan pangan, kita juga memetakan di mana saja desa-desa itu yang mempunyai potensi yang bisa untuk dijadikan lumbung pangan. Ini juga termasuk salah satu pilar lumbung pangan desa itu, Profesor Ena ini yang waktu itu membuat fondasi untuk itu. Kemudian yang terkait dengan bagaimana terakhir meningkatkan marketing atau manajemen perdagangannya. Lanjut. Nah, kita menyusun beberapa skenario atau menyusun tahapan-tahapan di dalam jangka pendek dan jangka
panjang. Tapi intinya yang pertama tentu dengan adanya BLT kita menginginkan bahwa perekonomian itu bergerak di desa, perekonomian itu berputar di desa. BLT itu nanti diharapkan dioptimalkan untuk memanfaatkan atau menggunakan potensi sumber daya lokal yang ada di desa. Itu yang kita inginkan. Kita himbau dan Pak Menteri Desa selalu menghimbau juga ketika beliau melakukan dialog dengan para kepala desa untuk menggunakan sumber daya lokal desa. Kemudian pelibatan lembaga ekonomi desa. Jadi ini kita berharap semua lembaga ekonomi yang ada di desa bisa bergerak dan bisa lebih berputar atau bersinergi. Dan tentunya adalah padat karya tunai, padat karya desa itu diprioritaskan untuk perbaikan sarana prasarana sektor ekonomi maupun produktif. Tadi sudah saya sampaikan bahwa PKTD ini tidak hanya fisik, tapi juga bisa untuk kegiatan-kegiatan non fisik untuk peningkatan produktivitas pertanian atau produktivitas mereka sumber daya lokal sesuai dengan kearifan lokalnya. Kemudian juga ada satu wacana atau pemikiran kita yang mungkin nanti kami juga perlu masukan dari Bapak dan Ibu semua tentang pengarus utamaan perempuan. Jadi kalau perempuan itu kalau lebih tough kata Pak Irani lebih sigap gitu ya. Artinya mungkin di masa sekarang ini justru perempuan inilah yang menjadi tolak menjadi tiang baik tiang keluarga maupun dalam sisi perekonomian. Nah ini tentu peran perempuan ini harus lebih ditingkatkan. Kemudian jangka pendek selanjutnya adalah kami juga mulai sekarang, kemarin kami dengan Pak Nugroho itu kita melakukan komunikasi dengan mitra kerja kita, dengan BUMN, dengan perusahaan swasta, dengan Himbara, untuk melakukan sinergi kegiatan. Jadi sinerginya itu kemarin dengan Perindo, kemudian dengan Perikanan Indonesia, itu kita melihat dari masing-masing yang apa yang akan kita lakukan. Sebentar di kegiatan jangka pendek kedua dulu. Nah, ini kita lakukan karena kita juga melihat sebetulnya BUMN swasta, mereka juga punya kepedulian yang cukup besar untuk membantu masyarakat mengatasi masa-masa pandemi ini. Jadi mereka akan mengawal tidak hanya dari sisi bantuan kesehatan, misalnya APD dan sebagainya, tapi juga mereka akan membantu dalam sisi perekonomian, penguatan ekonomi, kemudian juga penguatan dari kegiatan-kegiatan produk lokal yang ada di desa-desa. Kemudian kami juga sampaikan kepada masyarakat desa, kepada teman-teman yang ada di pedesaan dan pendamping juga, walaupun sekarang masa adalah masa pandemik, tetapi tentu kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh tidak semangat di masa ini, karena kita harus tetap melihat jangka menengah kita nanti apa yang akan kita lakukan. Karena setelah pandemik ini reda, tentu kita akan punya PR yang cukup besar juga untuk mengatasi perekonomian. Sehingga kami juga sudah mulai menginisiasi di jangka panjang baik dengan kementerian lembaga terkait, kita selalu berkomunikasi di bawah Menko Perekonomian, di bawah Menko PMK, di bawah Menko Maritim dan Investasi untuk mulai bersinergi bukan kira-kira apa yang akan kita lakukan setelah nanti masa pandemi selesai. Jadi kita sudah membuat atau menyusun skenario rencana aksinya untuk mengawal dari sisi agribisnisnya, bagaimana nanti tetap dipersiapkan untuk ketahanan pangannya, kemudian menjamin dipenuhinya semua kebutuhan alat prasarana pertanian, kemudian kita juga mulai mengembangkan pengolahan pangan, dan tentu yang tidak kalah penting adalah bagaimana memasarkan produknya. Jadi produk-produk yang ada di desa, yang ada sekarang ini, kita sedang berupaya untuk melakukan komunikasi dengan para BUMN yang bisa menjadi off-taker untuk di desa-desa untuk membantu memasarkan, karena tentu kami tidak ingin bahwa produk-produk mereka itu tidak akan bisa dipasarkan dengan baik. Nah, demikian Mbak Bunga. Terakhir mungkin kami sampaikan bahwa apa yang sudah kita lakukan di masa jangka pendek ini, kita tadi sudah dengan BUMN, kemudian swasta, dan satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah Pertides, yaitu perguruan tinggi untuk desa. Ini kita juga melakukan komunikasi
secara kontinu karena kami membutuhkan juga pemikiran dari teman-teman dari akademisi untuk bagaimana sih kita mencari solusi sehingga nanti setelah masa pandemik ini perekonomian tidak lebih terpuruk dari sekarang. Mungkin itu saja Mbak Moderator yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa diskusi lebih detail lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Herlina atas pemaparannya. Tadi rekan-rekan sahabat UB TV dan juga sobat OB Radio sudah mendengarkan ada jangka pendek, ada juga jangka panjang, regulasi yang harus dilakukan, fokusnya ketahanan pangan, juga ada wacana untuk yang diutamakan tentang perempuan. Cukup menarik ini, harus kita bahas kembali. Ini kita langsung lanjutkan lagi dengan pemateri yang kedua, yaitu dengan Bapak Nugroho. Bapak Nugroho, boleh langsung dipaparkan Pak, bagaimana ini untuk pembangunan desa yang di masa pandemi seperti ini. Silakan Pak Nugroho. Terima kasih Mbak Bunga, sahabat UB TV dan sahabat UB Radio. Yang kami hormati Pak Erani, Profesor Erani, Pak Mangku, Bu Lina sebagai Dirjen, Pak Mese dan teman-teman sekalian. Sifatnya saya menambahin dari apa yang disampaikan Bu Dirjen tadi. Saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa sumber daya pembangunan desa itu, sumber daya pembangunan desa yang itu tercermin dalam APBDes itu banyak sumbernya. Salah satunya adalah dana desa. Jadi yang disampaikan Bu Lina tadi tekanan pada dana desa. Dana desa itu kalau hitungan saya kurang lebih 30-40% dari total APBDes. Jadi APBDes itu sumbernya dari PADS, ada dana alokasi desa provinsi, ada alokasi dana desa dari kabupaten, kemudian ada pendapatan lain dari usaha desa dan segala macam. Nah, 30% yang dalam 1-2 minggu terakhir itu banyak menghiasi media adalah dari sumber dana desa. Karena ini memang harus ada pengaturan, karena ada tujuan-tujuan khusus yang harus dicapai sehingga pemerintah perlu mengatur pemanfaatan, prioritas dan segala macamnya. Tetapi saya ingin stressing begini, bahwa dengan komposisi dana desa yang hanya 30-40%, tentu kita tidak punya bayangan lain kecuali bahwa dalam masa pandemi pembangunan desa tetap berlangsung. Ya. Tidak ada kata lain itu tidak tetap berlangsung. Hanya saja soal apakah ada protokol-protokol kesehatan yang harus dipatuhi, itu ya pasti. Tetapi secara prinsip karena sumber daya pembangunan di desa itu tidak semata-mata dari dana desa, maka tidak ada kata lain pembangunan di desa itu tetap harus berlangsung, kan? Karena apa? APBDes itu disusun 1 tahun sebelum, beberapa bulan sebelum tahun anggaran dimulai, gitu kan? Biasanya memang dana desa agak terlambat tapi dalam 2 tahun terakhir sudah tepat, artinya pengaturan dana desa sudah bisa dilakukan 4-5 bulan sebelum tahun anggaran berjalan, jadi tidak ada alasan. Gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah sumber pembangunan desa yang berasal dari kementerian itu cukup besar nilainya. Kalkulasi kita pada tahun 2017 itu kalau tidak salah hitung kurang lebih sekitar 650 triliun dana desa itu, dan untuk pembangunan desa itu lending desa. Ya. Dengan asumsi kenaikan APBN tentu dari tahun ke tahun semakin besar, gitu kan. Nah, tidak pernah didiskusikan dalam masa pandemi mengenai apa itu yang dimaksud dengan refocusing anggaran pembangunan kementerian. Yang kita tahu bahwa ada 401 triliun anggaran APBN yang direfocusing menjadi beberapa program, antara lain adalah program penanganan, program pencegahan, dan program pemulihan. Di antara ada satu lagi kalau tidak salah ada stimulus. Itu diambilkan dari sumber dari realokasi anggaran APBN 2020
dengan target kurang lebih 401 triliun. Ya. Sementara sisanya tetap berproses, tetap sesuai dengan perencanaan. Jadi pembangunan desa kepada konteks yang kedua saya kira tinggal dipilah-pilah mana yang memang tidak bisa dihindari. Infrastruktur antar kawasan misalkan, transportasi misalkan, infrastruktur jalan, perhubungan itu memang tidak bisa dihindari. Dan itu saya kira tidak mengalami banyak perubahan. Tetapi saya kira yang lain yang pada konteks yang tidak langsung berdampak pada masyarakat itu yang menjadi sumber yang direalokasi melalui proses APBN perubahan. Yang ketiga, tentu bahwa pandemi ini membawa potensi persoalan. Potensi masalah yang nampak nyata pertama adalah berkurangnya daya beli masyarakat. Ini yang harus dijamin oleh pemerintah, harus dipastikan bahwa daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan. Yang kedua, potensi masalahnya adalah keterbatasan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan. Ya, pada satu sisi kita antara ayam dan telur. Mana yang lebih dulu yang tidak produktif atau ketersediaan bahan pangan. Ya. Nah, dalam rangka itu maka kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan dana desa yang disampaikan Bu Lina tadi, memastikan masyarakat tidak mengalami kendala dalam memperoleh bahan pokok. Satu dari daya belinya, yang kedua adalah dari ketersediaan pangan. Ini PR. Barangkali situasi sekarang masih belum terasa. Pertama, karena masyarakat yang sekarang tinggal di rumah itu masih punya simpanan paling tidak 1 bulan, 2 bulan lagi masih punya simpanan lah dari gaji yang terakhir. Kemudian ditambah dengan bantuan langsung tunai, bantuan sosial yang lain, kira-kira masih cukup lah untuk bisa survive 1 bulan, 2 bulan ke depan. Setelah itu, apa yang terjadi? Karena mereka sudah tidak punya pekerjaan. Kalaupun mereka tetap memperoleh pendapatan, tetapi pendapatan mereka tidak cukup kuat untuk menopang kebutuhan. Ini yang harus kita antisipasi. Pak Presiden sendiri menyampaikan bahwa namanya bantuan langsung tunai, bantuan sosial itu tidak ada hubungannya sama skill, tidak ada hubungannya dengan kepandaian, kepintaran, enggak. Tapi hanya pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat masih bisa makan dalam saat-saat pandemi. Gitu. Nah, sehingga enggak ada ukuran-ukuran yang menyebabkan perbedaan yang penerima yang satu dengan yang lain, semuanya bersama. Dan tujuannya adalah tujuan untuk agar mereka tetap bisa makan dalam situasi pandemi. Itu dari sisi daya. Makanya yang harus kita dorong bagaimana pemerintah tetap berupaya masyarakat masih bisa melakukan kegiatan produksi dengan langsung mereka berproduksi, maka dia akan memperoleh pendapatan. Nah, persoalannya apakah kegiatan produksi itu apakah sama dengan pekerjaan yang selama ini mereka lakukan atau mereka harus melakukan penyesuaian atau mencari pekerjaan aktivitas yang baru. Ini persoalannya. Ya. Sebenarnya pada aspek kedua, maka ketersediaan bahan pokok. Ketersediaan bahan pokok ini sampai sekarang masih sebenarnya ada beberapa yang sudah mengalami stagnasi. Oleh sebab itu indikasinya harga beras sudah jatuh. Jagung sudah jatuh. Artinya sudah tidak pabrikan-pabrikan juga sudah tidak bisa menampung. Di sisi lain masyarakat belum siap untuk mengkonsumsi. Walaupun Kementerian Pertanian menyatakan bahwa stok beras dan jagung dan pokok sampai dengan bulan Juli Agustus masih
cukuplah stok pangan. Ya. Tetapi persoalannya apakah stok pangan itu, stok yang ada itu mampu diakses oleh masyarakat? Itu persoalannya. Masyarakat sekarang tinggal di rumah dan metode belanjanya juga sudah mulai pergeseran. Sudah banyak yang jasa online gitu kan. Nah, tetapi itu yang sudah bisa mengakses internet. Dari masyarakat ada kelompok bagian lain yang belum mengakses internet gitu. Nah, saya kira Mbak Bunga, Bapak Ibu sekalian, ada persoalan besar yang harus kita sikapi, kita antisipasi. Pertama adalah penurunan daya beli dan yang kedua adalah ketersediaan bahan pokok yang bisa diakses oleh masyarakat. Sementara masyarakat sudah pada ketakutan keluar rumah gitu kan. Ya. Saya kira itu pemantik diskusi untuk menambah penjelasan Bu Dirjen. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nugroho. Tadi pemaparan dari Pak Nugroho. Memang ada dua yang harus difokuskan ya Pak. Ada penurunan daya beli, kemudian bagaimana nanti ketersediaan bahan pokok ini selama ke depan, apalagi di selama wabah pandemi. Dan kami ingatkan kembali ini kepada sahabat UB TV dan juga sobat UB Radio yang ingin masih bertanya, bisa langsung saja di kolom komentar. Rekan sudah tergabung dalam diskusi kali ini, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Dan kami himbau juga pada peserta untuk mengaktifkan videonya agar kita bisa seperti bertatap muka langsung seperti itu. Langsung saja kali ini kita akan mendengar dari penanggap terlebih dahulu. Kita akan mengarah kepada Pak Maizir Ahmadi. Pak Maizir. Ya. Iya, Pak Maizir, silakan Pak. Ya. Tanggapi Bapak. Terima kasih Mbak Bunga. Bu Lina, Pak Nugroho, saya kira saya ingin menanggapi beberapa hal yang mungkin agak lebih lebih memahami kembali lah atau memaknai kembali pembangunan desa dalam konteks masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau saya membuat beberapa catatan memang bahwa kalau kita kembali kepada norma Undang-Undang Desa, sebenarnya amanah dari Undang-Undang Desa saya kira sangat jelas bahwa pembangunan desa itu arahnya adalah menjaga kualitas hidup manusia dan kehidupan manusia di desa. Jadi saya kira kalau kita lihat di Undang-Undang Desa sangat jelas sekali bahwa kita bicara soal pembangunan desa itu konteksnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas manusia desa dan kehidupan manusia desa itu secara lebih berkualitas. Nah, pada konteks pandemik ini sebenarnya kita melihat semua model teknokrasi pembangunan yang standar normal itu kemudian menjadi harus kita baca ulang dan kita maknai kembali lah, kira-kira begitu. Nah, kawan-kawan materi tadi Pak Nugroho dan Bu Lina saya kira sangat bagus menjelaskan bagaimana ada pergeseran atau perubahan skenario yang kemudian dirancang sedemikian rupa, yang saya kira ini nanti bisa kita pertajam dalam diskusi. Mau tidak mau memang ada perubahan pendekatan yang itu bukan saja merubah pola dari teknokrasi pembangunan di perdesaan, tetapi ada esensi yang lebih dasar bahwa makna dari pembangunan perdesaan yang berubah skenarionya itu memang benar-benar diarahkan kepada pertama melindungi kehidupan keselamatan masyarakat di masa pandemik itu yang pertama. Jadi tadi Pak Nugroho juga dengan sangat bagus menurut saya menjelaskan bahwa ancaman kita sebenarnya
mungkin beberapa hal yang terkait dengan pandemiknya itu sendiri memang sudah kelihatan 1-2 bulan di depan, tetapi dampak yang lebih panjang saya kira 3-6 bulan ke depan adalah pola kehidupan kesejahteraan yang berbasis ekonomi ini kemudian menjadi perhatian yang sangat serius yang tadi disampaikan oleh Pak Bro. Artinya bahwa sebenarnya kita memang harus benar-benar kembali kepada, kalau kita perhatikan Undang-Undang Desa bicara soal prakarsa dan partisipasi. Kita lihat bahwa sebenarnya situasi 1-2 bulan pertama pada tanggap darurat itu praktis sebenarnya masyarakat perdesaan kita dengan sangat bagus menunjukkan bahwa kohesivitas, kesetiakawanan sosial itu bekerja dengan sangat baik. Nanti Pak Mangku bisa cerita bagaimana misalnya teman-teman di Brawijaya juga bekerja sebagai sukarelawan untuk membantu desa dan kelurahan di sekitar misalnya area kampus misalnya. Dan bagaimana desa-desa itu kemudian membuat berbagai macam ragam cara ketika situasi tanggap darurat. Nah, yang ingin poin saya adalah bahwa seringkali kita abai kepada, kita asik lah kira-kira begitu dengan teknokrasi pembangunan, tetapi sebenarnya kita abai bahwa masyarakat perdesaan itu punya sumber daya yang memang benar-benar luar biasa, yaitu prakarsa dan partisipasi. Yang sebenarnya itu sudah dinormalkan dengan sangat baik di Undang-Undang Desa. Pandemik COVID ini sebenarnya memberikan salah satu impact yang kemudian nampak adalah justru kekuatan masyarakat itu benar-benar bekerja dengan sangat baik untuk kemudian pada situasi tanggap darurat. Nah, oke, itu tanggap darurat. Sekarang kita bicara soal konteks pemulihan atau penyanggaan kira-kira 3 bulan ke depan sampai dengan pemulihan yang tadi oleh Bu Lina disebut sebagai skenario jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Dan saya kira nanti kita akan bisa eksplorasi lebih jauh di sana, bahwa memang saat ini kita dihadapkan dengan katakanlah misalnya pemerintah membuat beberapa tindakan untuk mencoba menjaga dengan model stimulasi ekonomi. Saya kira ini yang belakangan ini menjadi sangat ramai di media sosial tentang salah targeting, tentang salah kriteria, tentang macam-macam yang kemudian. Tapi apapun itu, menurut saya pemerintah sudah bekerja dengan sangat baik dengan mencoba memberikan stimulasi dengan beberapa paket program yang saya kira perlu kita apresiasi. Nanti kita bisa coba cek kembali bahwa misalnya dengan PKH, dengan BPNT, kemudian dengan penggunaan dana desa untuk kepentingan BLT, memang upaya untuk menjaga atau menstimulasi interaksi ekonomi di perdesaan dalam 3 bulan ke depan memang saya kira bisa terjadi. Nah, termasuk padat karya tunai dalam 3 bulan ke depan. Jadi perubahan pendekatan teknokrasi pembangunan desa yang bertumpu kepada prakarsa dan partisipatif, yang itu esensi dari kekuatan gotong royong dan kesetiakawanan warga desa, memang benar-benar menjadi tumpuan kita sebenarnya di masa pembangunan pada saat pembangunan desa ditantang situasi pandemik. Jadi saya kira itu poin saya adalah kita benar-benar harus menghormati betul dan mengakui betul bahwa posisi dan peran kekuatan masyarakat inilah yang sebenarnya menjadi garda terdepan untuk memaknai kembali pembangunan desa di masa pandemi COVID, sehingga semua model skenario dan pendekatan harus memberikan ruang kepada warga, kepada masyarakat desa untuk kemudian terlibat secara penuh, misalnya dalam soal targeting, dalam soal bagaimana teknis, yang tentu saja mereka juga harus dipandu dengan tetap mengikuti standar-standar atau protokol-protokol perlindungan dari pandemi. Saya kira itu tanggapan singkat saya, Mbak Bunga. Terima kasih. Terima kasih Pak Maizir. Itu tadi tanggapan dari Pak Maizir. Memang secara singkat kalau yang di-highlight adalah bagaimana nanti kekuatan masyarakat yang tidak hanya adalah nanti mereka sebagai garda terdepan juga yang sama-sama untuk melawan COVID pandemi seperti ini. Kita bisa langsung saja, kali ini adalah kita ke penanggap kedua,
yaitu Bapak Mangku Purnomo. Pak Mangku. Halo, mohon maaf, laptop saya kayaknya rusak jadi pakai HP. Gantian. Tapi sudah masuk ya suaranya? Sudah Pak, sudah terdengar jelas ini. Oke, iya. Terima kasih. Saya mau menggarisbawahi ada dua problem utama. Yang pertama adalah kerja teknis untuk COVID yang dilakukan oleh desa. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di lapangan relatif sebenarnya dengan berbagai reaksinya, masyarakat desa saya malah melihat jauh lebih siap daripada masyarakat perkotaan. Karena ketika COVID ini kebutuhan dasarnya mereka di desa itu relatif mereka bisa akses dengan lebih mudah. Jadi meskipun tanggapannya beragam ya, ada yang melockdown dirinya sendiri, ada yang berbagai macam lah, ada yang membuat hand sanitizer sendiri, banyak sekali hal yang dilakukan secara teknis. Nah ini sudah cukup lah kalau menurut saya di pedesaan tidak begitu problem. Cuman satu ya men-tracking orang yang masuk dari luar itu aja yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita pikirkan adalah kemudian masalah bagaimana COVID ini bisa termanfaatkan untuk satu upaya memperjelas kembali sisi kolektivitinya masyarakat pedesaan ini ya. Terus terang dengan 10 tahun terakhir ini, desa ini sudah mulai menjadi institusi yang menurut saya agak jauh dari rakyat. Ya mungkin saya mohon maaf kepada teman-teman di Kementerian Desa. Jadi noise politiknya ini sekarang sudah semakin besar sekali, ya noise politik. Terus kemudian replikasi dari gaya-gaya teknokratik tadi yang disebutkan sama Pak Maizir juga sudah mulai kelihatan sekali. Jadi semuanya harus sekarang ini dulu-dulu yang bisa diputuskan dengan cara-cara yang relatif arif itu dan dengan kearifan lokal berubah harus diputuskan secara politis dengan berbagai kepentingan di desa. Terus kemudian berikutnya karena dia harus noise politiknya besar, maka akhirnya kemudian kita juga melihat populisme di pedesaan juga sudah mulai meningkat. Jika kepala desa itu tidak hanya sekedar sekarang tokoh apa namanya budaya atau tokoh kolektiviti, tapi sudah menjadi teknokrat gitu ya, teknokrat yang ini hal-hal yang mulai kita rasakan di desaan. Jadi budayanya sudah mulai juga luntur, terus kemudian orang lebih banyak mengurusi tentang dana desa dan kawan-kawannya daripada partisipasi. Padahal undang-undang itu muatan partisipasinya saya pikir lebih banyak daripada hanya sekedar urusan bagaimana membagi uang itu ke desa melalui berbagai skema. Nah, sehingga kalau seperti itu, ekonomi ini kan kadang-kala berbeda dengan logika administratif politik gitu. Jadi ekonomi ini punya satu logika yang berbeda ketika kita ngomong nanti ekonomi desa di masa pandemi ini. Kenapa? Karena seringkali gitu ya kita hadapi itu skill up dari katakanlah satu desa, 2 desa, 3 desa, 4 desa itu selalu basisnya sekarang ini adalah basis produksi. Basis produksi ya, basis produksi itu kalau atau kemudian basis-basis lain yang sifatnya belum kemudian mengarah kepada basis kebutuhan market itu apa gitu. Ya. Contohnya kalau di Lumajang dibuatlah kemudian pisang di Jawa Timur gitu ya. Kalau kemudian kawasan Situbondo maka kopi, kemudian kawasan tapi market sinyalnya ini yang tidak pernah kita bisa memetakan sebenarnya sejauh mana. Oleh karena itu, maka harus ada tahap menurut saya bagaimana membawa desa ini menjadi lebih ini Kementerian Desa bisa membuat semacam test case dulu ya. Jadi bagaimana merubah dari production base kemudian menjadi market base dengan memanfaatkan lingkar kota. Jadi desa lingkar kota. Yang kalau kita melihat yang diinisiasi teman-teman di Jawa Timur sebagai misal, kelihatan sekali bahwa yang mampu untuk membuat badan antar desa itu relatifnya adalah desa-desa yang ada di lingkar-lingkar kota besar. Desa-desa yang jauh ini susah sekali untuk dikoordinasi secara dan dia dikoordinasinya harus dengan market base. Itu untuk urusan ekonomi desa.
Nah, kalau kemudian sekarang ngomong masalah, sebenarnya tidak ada penurunan daya beli ya. Di COVID ini nggak ada penurunan daya beli, semuanya mampu membeli sebenarnya, tidak ada penurunan, tetapi orang mau mengakses itu susah. Orang itu mau mengakses susah, ya orang mau mengakses susah. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Sebenarnya sekarang ini adalah momentum kita untuk membuat konsep note tentang bagaimana sih sebenarnya integrasi yang lebih erat antara desa kota dan kemudian market based solusi untuk ekonomi desa, bukan lagi kemudian besar pada production base. Jadi kalau di Jepang permintaan manggis itu banyak, maka saya bisa menanam aja manggis di desa itu sebanyak-banyaknya kan gitu. Tapi yang sekarang terjadi ini kan tidak seperti ini. Nah, saya mengkritisi 3 hal yang dikerjakan di slide-nya Bu Dirjen tadi tentang terutama yang kerja padat karya. Ini zaman dulu sudah dilakukan ya terutama, tetapi sekarang kan orang itu agak sedikit kalau niru yang lalu mungkin takut gitu ya, kemudian malu gitu ya. Tapi dulu itu terencananya jelas itu. Jadi basically padat karya perbaikan irigasi gitu. Jadi irigasi diperbaiki mulai dari primer sampai sekunder. Kemudian padat karya untuk panca usaha tani kalau dulu ya. Jadi bagaimana pupuk organik ini sekarang di desa kita ini masalahnya juga penurunan produksi karena pupuknya juga buruk gitu ya, kualitas lahannya buruk. Belum lagi ini masalah makro lagi, masalah sampai sekarang ini lahan pertanian abadi itu kan tidak pernah terwujud gitu ya. Tetap aja kemudian Pak Bupati, Pak Wali Kota itu melakukan alih fungsi lahan. Nah ini sebenarnya tidak bisa Kementerian Desa ini berjalan sendiri tanpa kita memikirkan dengan kementerian-kementerian lain. Nah ini yang juga kemudian kita harus pikirkan. Smart intervensi untuk pengembangan ekonomi pedesaan ini mungkin anunya Pak Ho ya, kalau contohnya apakah kemudian kalau peternakan kita ngomong integrated farming sebagai misal, integrated pertanian peternakan sebagai misal, apa kita mau mengurus semua? Nah kita harus meriset betul, melihat intervensi-intervensi yang smart untuk masing-masing sektor ekonomi yang mau dikembangkan di pedesaan. Apa yang bisa dikerjasamakan antar desa, apa yang tidak, baik itu komoditi, kemudian temanya, juga kemudian perilaku dari ekonomi dari masyarakat pedesaan ini. Jadi tidak harus kemudian sekarang ini kan orang ngomong integrated farming, kemudian membuat contoh dari hulu hilir. Hanya pemerintah itu nggak cukup untuk urusan-urusan seperti itu. Mestinya memang intervensi yang spesifik. Contohnya yang paling sederhana. Kita dulu punya PPK, ini mungkin Prof. Erani dan kemudian Bu Dirjen dan Mas Maizir yang saya tahu betul mulai dari Mangun Sarkoro dulu saya pernah tidur di sana gitu ya, nunut tidur. Itu PPK itu sampai detik ini masih menjadi lending agent, ya. UPK itu masih menjadi lending agent, tidak pernah dia bergeser untuk menjadi investment agent. Di pedesaan itu sekarang sudah banyak sekali pelayanan keuangan, tetapi yang berani BUMDes ini menjadi investment agent bagi kegiatan-kegiatan ekonomi kecil, itu ekonominya masyarakat pedesaan itu nggak ada. Nah ini yang salah satunya yang harus kita pikirkan bagaimana contoh ya ini smart intervensi. Contohnya kalau yang kita gagas di Brawijaya, semisal kami mengembangkan gaden sapi, semisal gaden sapi. Bagaimana kemudian peternakan ini kita lihat kita intervensi di sisi ininya gitu. Kenapa? Karena ternyata dari semua problem di peternakan yang paling utama adalah habisnya nilai sapi karena sering ke pasar gitu ya. Maka kemudian dibuatlah kemudian gaden sapi di tingkat desa. Kemudian cadangan pangan tadi. Cadangan pangan juga begitu. Tidak pernah kita berpikir cadangan pangan itu kita masuk pada circle produksi. Bulog di level nasional itu lembaga pristatal ya, lembaga penyangga. Nah, apakah kemudian BUMDes ini dan kawan-kawannya ini bisa merubah dirinya menjadi pencadang pangan tetapi melalui distribusi gitu. Jadi menguasai distribusi.
sapi, misal melalui Gaden Sapi, kemudian pangan melalui sistem apa yang kemudian paling tidak pokok-pokok itu kita bisa kuasai. Kalau BUMDes dan kawan-kawannya itu memegang kendali katakanlah 10% saja beras sebagai misal yang bisa diinikan nasional, maka dia sudah bisa mempengaruhi. Nah kalau Gaden Sapi, misal orang yang menggadekan sapi di kita itu satu desa katakanlah cuma 100, kalau 76.000 desa, Jawa Timur aja kita 7.000-an desa, maka itu sudah ribuan, ratusan ribu yang bisa kita kuasai dan itu sewaktu-waktu bisa digerakkan oleh negara gitu. Nah ini BUMDes harus mengambil peran tertentu untuk menguasai cadangan pangan yang dynamic gitu. Jadi saya bilang itu dynamic dan sampai ke level rumah tangga. Nah ini kemudian dengan desa kota. Sekarang kita sedang menginisiasi mungkin dalam pandemi ini lumbung pangan kampung Pak Prof. Berani yang mau diinstal di 500 RW di Kota Malang sebagai misal. Itu dari mana nanti barangnya itu? Barangnya dari desa. Sementara ketika kita ngontak di BUMDes desa, dia belum memiliki sistem yang seperti itu. Nah sehingga ini yang harus kita pikirkan Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama, oke lah, COVID selesai, desa paling tangguh, jaga orang kemudian tidak masuk dan dimasukkan di karantina aja. Tadi malam saya survei ada 5 desa itu dia sudah menyiapkan karantinanya masing-masing gitu. Sementara Pemkab tidak memiliki kemampuan gitu ya dalam waktu yang cepat. Terus kemudian yang berikutnya mengalihkan basis pembangunan pedesaan ini tidak lagi kemudian berdasarkan pada commodity base atau kemudian berdasarkan pada resource base ya. Saya mungkin termasuk yang karena kearifan lokal resources dan sebagainya itu sudah menjadi mantra ya, seolah-olah itu ada, tapi sebenarnya kadang-kala kita bagaimana kemudian mengimplementasikan itu menjadi satu gerakan ekonomi, gerakan sosial itu tidak ada. Kalau saya tetap kira-kira kayaknya deh kalau kita mau meningkatkan perekonomian dan budaya desa, kualitas desa ya, menjaga kualitas kehidupan desa menjadi lebih bermartabat, maka kita harus kembali lagi melihat desa tidak lagi sebagai hanya sekedar administratif. Saya pikir itu dari saya, Mbak Bunga. Terima kasih pengantar pemantik diskusinya gitu ya. Kalau saya sih kayaknya desa sudah tidak begitu diperlukan lagi. Kita harus berpikir tentang definisi yang lebih hidup daripada kumpulan sosial masyarakat di ya bukan di pedesaan ya, masyarakat ini kumpulan agregasi agregasi mobilitas sosialnya itu apakah memuncak di desa, apa jangan-jangan kemudian memuncak di sistem lain. Ya kalau saya melihat sudah tidak begitu lagi, desa ini memiliki pengaruh signifikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mangku, luar biasa Pak Mangku. Ini cukup menarik Pak Mangku, memang tadi disebutkan ada local resources ya Pak, yang juga bisa nanti meningkatkan perekonomian pula, kemudian juga ada pula tidak ada penurunan daya beli, tapi bagaimana akses ini mudah dijangkau oleh masyarakat. Cukup menarik Bapak. Ini kita coba bacakan, kita akan coba sekarang adalah untuk open diskusi dengan teman-teman atau sahabat UB TV dan juga sobat UB Radio yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pemateri. Kali ini kita bacakan satu dulu Bapak. Ini ada Muhammad Saiful Ramadan. Ini cukup banyak juga pertanyaan, cukup panjang, tapi sudah dijawab oleh Pak Nugroho yang tanya ya Pak. Tapi ditanyakan kembali oleh Pak Muhammad Saiful ini, bagaimana mohon pencerahan secara teknis langkah-langkah menggerakkan BUMDesa dalam masa pandemi seperti ini. Pak Nugroho, saya mengarah ke Pak Nugroho ini. Sudah saya jawab itu Mbak. Iya Pak, bisa dijelaskan Pak? Mungkin bisa dipaparkan kalau dengan kata-kata saya sedikit-sedikit ya paparan ini Pak, dijabarkan lebih jelas lagi seperti apa sih Pak teknisnya gitu. Pertanyaan dari apa tadi pertanyaan dari? Pertanyaan dari Muhammad Saiful Ramadan, kegiatan BLTDD secara otomatis. Oh iya. Gitu, Pak, saya sudah jawab di situ begini. Memang ada banyak sekali informasi yang masuk ke saya, anggaran alokasi untuk pemberdayaan ekonomi khususnya melalui BUMDes banyak yang dibatalkan dan dialihkan ke BLT. Saya agak kurang
struck dengan informasi itu karena BLT itu hanya sebenarnya 30% dari dana desa. 30% BLT, 30% PK pada karya tunai, gitu kan? Dan selebihnya tidak ada perubahan. Nah, tetapi kembali lagi begini, ini persoalan sejauh mana otorisasi atau pengambilan keputusan dalam realokasi sumber daya, ya. Yang tentu kembali ke masyarakat, gitu kan? Ya. Tidak salah juga sebenarnya kalau BUMDes alokasi anggaran digeser untuk kegiatan prioritas lain, ya tidak ada persoalan juga sebenarnya. Toh masyarakat sendiri yang memutuskan, gitu kan. Ya. Tapi kalau melihat dari proporsinya sebenarnya tidak perlu mengurangi alokasi BUMDes juga nggak apa-apa sebenarnya. Artinya kebutuhan jangka pendek penanganan keadaan darurat tetap terpenuhi, gitu kan. Ya ini kan urusan politik anggaran di level lokal ya, kita nggak bisa begitu hitam putih memastikan seperti itu. Tetapi lazim bijaknya begini, bijaknya tentu kegiatan-kegiatan atau alokasi sumber daya di APBDes yang memang itu punya prospek dan tidak mengganggu urusan jangka pendek tentu tidak perlu untuk dilakukan realokasi. Tapi kembali lagi saya kira keputusan masyarakat itu menentukan alokasi dulu. Saya kira itu Mbak Bunga, komentar saya. Iya baik, terima kasih Pak Nugroho. Semoga ini menjawab ya. Tadi pertanyaan dari Muhammad Saiful Ramadan. Ini Pak ada lagi pertanyaan untuk pemateri, bisa dijawab mungkin. Pertanyaan kita mengarah langsung kepada Firman dari DPMD Jabar. Ini kalau kita bacakan langsung adalah Firman dari Bandung, meski larangan mudik sudah ada, tapi kehilangan mata pencaharian di kota, khususnya sektor informal, diprediksi tetap membuat orang tetap pulang kampung. Implikasi ke depannya bisa terjadi arus balik urbanisasi dan beban lebih akan ada di desa. Desa akan menanggung beban lebih penduduk, pemenuhan pangannya termasuk masalah sosial pendatang apalagi tidak mampu beradaptasi untuk kerja di desa. Nah, sejauh mana kita harus menyiapkan mitigasi tersebut? Apa saja yang harus dipersiapkan dari mitigasi ini? Bisa dijawab mungkin dari Nugroho atau Ibu? Kulina dulu deh. Ibu Halim. Budijen. Siap, Pak Firman, terima kasih untuk responnya. Yang pertama tentu memang ini yang terjadi Pak Firman. Jadi ketika kita sudah melihat potensi mengarah terkait dengan beban di desa, ini yang dilakukan oleh kementerian kami. Jadi kenapa kemudian ada realokasi dana desa tadi? Yang pertama adalah terkait pencegahan COVID. Nah, pencegahan COVID ini di dalamnya tentu terkait bagaimana memitigasi, misalnya ada di situ dimungkinkan untuk membuat pos jaga. Jadi pos jaga itu tidak dalam artian pos dibikin pos, tapi ada semacam tempat atau semacam rumah yang menjadi tempat untuk mengatur atau melihat atau mengetahui keluar masuknya penduduk di desa itu. Nah, itu salah satu mitigasi juga Pak Firman. Itu yang ada bisa direalokasi dari dana desa. Kemudian yang kedua terkait dengan peralatan-peralatan misalnya APD ataupun disinfektan, hand sanitizer itu bisa dari dana desa. Itu upaya-upaya pencegahan mitigasi terkait dengan kesehatan COVID. Nah, terkait dengan untuk ekonomi tadi sudah disampaikan oleh Pak Nugroho, BLT atau bantuan langsung tunai itu adalah 30% dari dana desa. Nah, 30% dana desa itu disampaikan secara cash atau cashless. Cash atau cashless dalam artian kalau memungkinkan, Pak Menteri berharap kalau bisa cashless dengan mereka bisa sekaligus menjadi pembelajaran untuk literasi keuangannya. Kemudian yang ketiga adalah PKTD, padat karya tunai desa. Ini adalah terkait untuk meningkatkan atau memperkokoh perekonomian ketahanan pangan di desa. Ini sekaligus mungkin boleh nggak Mbak Bunga saya sedikit merespon dari Pak Mangku tadi? Boleh Bu. Oke. Pak Mangku, saya sepakat konsep utama pembangunan perdesaan itu adalah sinergi kerjasama
antar kementerian lembaga, antar kementerian dengan pemerintah provinsi, antar kementerian dengan pemerintah kabupaten. Jadi memang kita tidak bisa berdiri sendiri. Dan satu hal Pak Mangku, kalau kawasan pedesaan itu adalah basicnya partisipatif. Jadi sepanjang ini partisipatif, memang selama ini kita masih melihat masih berbasis komoditas, masih berbasis terhadap potensi kearifan lokal. Tapi tentunya kami berharap nanti kita akan membantu di sisi marketing atau sisi pemasarannya, pasarnya. Itu Pak Mangku. Jadi memang kita beberapa lokus sudah mulai mengarah ke situ. Kalau mungkin kalau di Jawa Timur tuh kita ada di Malang, Banyuwangi, kita menyebut kawasan pedesaan prioritas nasional Pak Mangku itu. Di situ kita sudah mulai dari meskipun basic awalnya adalah komoditas, kita tapi juga sudah mulai untuk mengawal dari sisi marketingnya. Kemudian di Ponorogo itu ada klaster padi. Kalau di Jawa Tengah itu di Karanganyar. Dan itu terkait dengan kawasan pedesaan. Kemudian yang terkait dengan PKTD, memang Pak Mangku kalau kita melihat PKTD yang sekarang itu sebenarnya konsepnya mungkin hampir sama dengan yang dulu, apalagi dengan pandemik sekarang ya. Ini kalau kita melihat dari data dana desa yang dipakai untuk PKTD, misalnya untuk pertanian, itu adalah pembangunan sumur bor pengairan sawah, itu dipakai untuk PKTD. Kemudian pembangunan gedung penyimpanan hasil pertanian, itu bisa melalui PKTD juga. Jadi intinya memang ya membutuhkan waktu. Yang pertama tentu memerlukan waktu, memerlukan pendampingan, pengawalan dari kita, dan memerlukan sinergi kerjasama antar lintas lembaga, lintas kementerian pusat, daerah, dan provinsi, dan itu yang utama. Jadi saya sepakat dengan Pak Mangku. Itu Mbak Bunga dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Arina. Kalian menanggapi tadi pernyataan dari Bapak Mangku cukup menarik pula. Tadi Pak Nugroho juga ingin berkesempatan untuk menambah Pak Nugroho. Ya, satu hal yang perlu saya tambahkan dari tambahkan Ibu Dirjen tadi, BLT dan bantuan langsung tunai dan padat karya tunai desa itu pahami secara jernih. Tolong dipahami secara jernih bahwa itu solusi jangka pendek. Itu solusi jangka pendek. Kita harus berpikir jangka panjang. Contohnya begini, sederhananya begini. Kalau saya orang desa hari ini selama 1 bulan ke depan saya terlibat dalam pembangunan gorong-gorong misalkan. Barangkali 1 bulan saya masih bisa makan. Mungkin 1 bulan ke depan saya masih bisa makan karena saya dapat bayaran gaji kurang lebih 40-60 ribu per hari. Masih aman lah gitu kan. Tapi bulan kedua setelah selesai pembangunan gorong-gorong, apakah saya terlibat dalam kegiatan yang lain? Belum tentu juga gitu kan. Nah, ini harus clear cara melihatnya gitu. Jadi jangan kemudian BLT dan PKTD itu sebagai sinterklas yang menolong, enggak. Kita perlu mengantisipasi yang lain. Masyarakat yang tidak mendapatkan porsi pekerjaan itu harus dipikirkan bagaimana caranya. Sehingga resource kelembagaan yang ada ini yang perlu dioptimalkan perannya. Bagaimana kelembagaan ekonomi itu bisa menstimulasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa menarik pelibatan masyarakat miskin sehingga mereka bisa tetap dapat bekerja gitu. Baik Pak Nugroho, terima kasih Pak Nugroho tanggapannya ya. Pak. Kita akan mengarah kembali ini ke ada salah satu partisipan atas nama Pak Masril Koto untuk memberikan Masril Koto. Pak Masril. Halo Pak Masril. Masih tergabung Pak? Ya, udah. Silakan Pak. Kedengaran enggak? Dengar Pak, dengar. Oh iya. Baik. Apa kabar? Udah. Sehat. Ini si Prof tadi kasih kabar ini. Aduh, menarik ini. Ini sudah mulai nih. Halo? Silakan. Oh iya deh. Baik. Begini Pak Bu Dirjen, Pak Nugroho, kawan-kawan semua.
Menarik sebenarnya bagi Uda mendalami beberapa problem ini. Kebetulan Uda terlibat di soal manajemen logistiknya. Ini kan situasi pandemik, ini kan sebenarnya kan situasi bencana ini. Nah, Uda kebetulan dapat tugas di logistiknya. Nah, kaitan dengan pedesaan, memang penting dan perlu sekali kita manajemen kebencanaan pedesaan. Saya sebenarnya bicara ini lebih kurang ada sekitar 1 tahun yang lewat, pas waktu kita masih jadi ajudannya Ibu Dirjen ini waktu itu, kita udah sampaikan kepada dirjen-dirjen yang lain juga bahwasannya penting yang namanya manajemen kebencanaan desa. Nah, karena apa? Pengalaman kita di waktu di Lombok. Nah, saya berkaca benar tuh di situ. Nah, itu satu. Kalau bencana secara alam mungkin kita agak lebih mudah lah ini berkoordinasinya. Nah, bencana yang tidak terlihat seperti ini memang agak rumit. Karena apa? Dia akan mempengaruhi psikologi berpikir orang dan mempengaruhi juga sosial masyarakat gitu. Banyak orang melihat bahwasanya semuanya harus di lockdown, kata orang. Apanya yang di lockdown? Kalau orang disuruh di lockdown mesti dipersiapkan semuanya. Nah, mempersiapkan itu perlu manajemen. Nah, manajemen itu butuh kelembagaan. Nah, kelembagaan itu mesti kelembagaan yang kuat dan mesti yang memang agak pintar berkoordinasi. Ini yang teknisnya. Jadi ke depan ini penting menurut kita membuat atau membangun namanya manajemen kelembagaan kebencanaan desa ini. Ini bukan hanya ini saja, nanti bisa saja dia dipergunakan untuk yang lain gitu. Terus kata Pak Sekjen waktu itu saya tanya, Pak Sekjen, kita ada itu udah, katanya beliau. Ada entah dirjennya entah apanya namanya di Kemendesa, kata beliau. Nah, tapi saya lihat agak kurang kita di situ, proaktifnya di situ. Jadi penting mungkin satu soal manajemen kebencanaan pedesaan ini yang agak jangka jangka panjang seperti kata Pak Ohok tadi. Nah, isi isi dari salah satu manajemen manajemen kebencanaan tadi gitu. Nah, karena apa? Provokasi media sosial ini berbahaya sekali. Jangankan masyarakat yang saja bisa. Nah, jadi perlu juga kita menenangkan warga, menyampaikan kepada warga beraktivitas dan lain-lainnya gitu. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat ini antara perkotaan dan desa itu relatif aman dari pandemik ini kalau yang sebenarnya ya. Seolah-olah desa itu termasuk wilayah yang panik dengan pandemik begini. Karena sederhananya begini. Warga desa itu dia berkumpul-kumpul itu ketika dia mempunyai aktivitas sosial. Nah, itu mungkin yang perlu diawasi. Pengajian dan lain-lain gitu. Tapi kalau ke sawah mah enggak, dia ke sawah sendiri-sendiri itu. Paling 3 orang. Artinya dia tidak berkumpul-kumpul gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, alamnya pedesaan juga sangat mendukung sekali. Pandemik ini tidak akan berkembang lebih luas. Karena apa? Polusinya itu lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Sehingga matahari agak gampang menyentuh tanahnya misalnya. Nah, ini saya dapat referensi ini dari Dr. Erlina
yang bagian di satgasnya konflik itu. Nah, beliau menyampaikan itu. Makanya kenapa Jakarta agak lebih parah itu katanya. Nah, saya memandang desa agak relatif aman. Tapi sungguh pun begitu, kita perlu menyiapkan yang namanya itu tadi. Manajemen atau kelembagaan khusus untuk kebencanaan, dan diisilah dia dengan lumbung pangan ini. Kira-kira itu Bu Dirjen dari saya, Pak Nugroho. Kurang jelas mungkin apa yang saya sampaikan ini, mungkin nanti bisa diperjelas oleh Pak Nugroho itu ini ya. Pak Nugroho udah ngerti lah dia. Kira-kira itu Pak, Ibu. Terima kasih sekali ini saya diajak. Setuju manajemen. Ya. Baik, terima kasih Pak Masril. Tadi cukup menarik Pak Masril adalah provokasi media sosial. Mungkin bisa dimasukkan Kementerian Desa, ini ada Bu Harlina dan juga Pak Nugroho. Bagaimana nanti ada manajemen kebencanaan, ada bagaimana juga mengakomodir adanya provokasi yang ada di media sosial, bagaimana juga masyarakat yang ada di desa ini cara aware untuk memberikan arahan seperti apa yang bisa masuk pada masyarakat yang ada di desa. Mereka masih ada pengajian atau mereka mungkin masih ada yang pergi ke sawah, bagaimana cara-caranya yang baik seperti itu. Baik, kita langsung mengarah ke Ibu Harlina tadi. Boleh ditanggapi Ibu, tadi cukup menarik bagaimana untuk manajemen kebencanaan. Dijawab 3 menit saja Ibu untuk closing statement sekalian. Terima kasih. Sebenarnya UDA ini lebih tahu dari kita karena UDA itulah yang melakukan skenario-skenario ya UDA ya. Jadi intinya memang sekarang itu yang menjadi gerak cepatnya Menteri Desa untuk merealokasikan dana desa. Jadi ini yang kita lakukan. Mengapa kemudian keluar Permen Desa untuk realokasi dana desa nomor 6 tahun 2020, yaitu di situ menyatakan bahwa salah satu pemanfaatan atau pengelolaan dana desa dipakai untuk pencegahan COVID-19. Memang tadi sudah sampaikan kita tidak perlu panik, tapi kondisi sekarang mungkin menurut saya justru kepanikan ini mulai bergeser dari kota-kota besar ke desa-desa. Jadi itu Mbak terkait dengan apa yang disampaikan udah. Tapi intinya memang mulai dari sekarang ini menjadi pembelajaran kita bersama bahwa mungkin mitigasi early warning itu lebih harus kita siapkan sampai ke level di paling grassroots atau di desa. Itu Mbak Bunga. Makasih. Terima kasih Bu Harlina. Closing statement kembali ke Pak Nugroho Pak. Sedikit saja dari. Ya, saya nggak adil kalau nggak merespon yang disampaikan Pak Mangku tadi. Ada 2 hal yang menarik. Satu adalah smart intervensi. Saya sudah hampir 12 tahun ini mencoba mencerna apakah masih kita tetap menggunakan istilah intervensi dalam konteks pembangunan gitu ya. Tetapi lepas dari itu semua bahwa kalau makna smart intervensi pada konteks pedesaan itu adalah untuk memberikan penguatan pada desa dan masyarakat desa, tentu memang tidak bisa serta-merta dilakukan oleh 1-2 pihak. Oleh sebab itu, pendekatan mutakhir ya, adalah integrasi vertikal yang melibatkan seluruh stakeholder, pemangku kepentingan pada konteks-konteks yang memang relevan. Gagasan Presiden Jokowi melakukan korporatisasi pertanian itu adalah salah satu contoh bagaimana upaya mengurangi jumlah penduduk miskin dengan satu pihak dengan melakukan focusing kegiatan ekonomi. Ingat, logikanya hanya sederhana sebenarnya bagaimana caranya ada konsolidasi resource dan hasil-hasilnya sehingga ketemu skala ekonomi, dan setelah ketemu skala ekonomi maka semuanya bisa dilakukan dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat. Itu tidak bisa dilakukan hanya dengan oleh 1 kementerian, 2 kementerian. Bahkan menurut kami justru peran korporasi yang lebih lebih cepatlah dalam mengakselerasi dari penguatan ekonomi desa. Jadi kita
pendekatan yang mutakhir, ada keterlibatan banyak pihak pada hal-hal tertentu yang memang dia membutuhkan dia untuk terlibat. Dan bisa dipastikan keterlibatan korporasi itu justru lebih mempercepat proses. Yang kedua, BUMDes di arah distribusi, saya kira memang itu salah satu tujuan kenapa BUMDes berdiri. Negasinya bahwa BUMDes tidak boleh hadir, tidak boleh untuk mematikan usaha-usaha kecil, tapi dia bisa menjadi melindungi usaha-usaha ekonomi rakyat pada level rumah tangga maupun individu. Saya sepakat bahwa pada saatnya nanti dan BUMDes harus punya peran yang lebih penting dalam menguasai cadangan-cadangan pangan. Dan ini sedang kita lakukan kerjasama dengan BUMN. Bagaimana kita membuka akses, kita mengupayakan BUMDes untuk mendapat akses ke BUMN, khususnya Bulog, kemudian Pertamina, dan beberapa perusahaan yang lain. Hal mengenai manajemen kebencanaan, saya kira masyarakat desa sudah cukup pintar untuk membagi mana urusan yang harus diselesaikan dalam jangka pendek, mana jangka menengah, dan jangka panjang. Sebenarnya di dalam prioritas penggunaan dana desa tidak hanya dalam konteks pandemi saja, tetapi sudah ada di dalam prioritas penggunaan dana desa bahwa dana desa bisa digunakan untuk mengatasi persoalan bencana. Apakah itu penanganan, apakah itu pencegahan perluasan, maupun apakah itu konteksnya ada pemulihan dari ekonomi masyarakat. Jadi sebenarnya ini tinggal melakukan penguatan-penguatan saja. Secara regulasi sudah disiapkan oleh pemerintah dan secara resource juga cukup tersedia. Saya kira itu komentar saya terakhir. Pak Masril Koto, saya kira beliau ini yang ahli melakukan rekayasa sosial, saya kira tidak perlu diperjelas. Tetapi mungkin Pak Mesir bisa menjelaskan tentang manajemen kebencanaan. Saya kira lebih menarik. Silakan Mbak Bunga, makasih. Terima kasih Pak Nugroho. Kita mengarah dulu ke Pak Maizir. Pak Maizir, mungkin iya, Mbak Bunga. Statement. Tadi Pak Maizir juga boleh untuk berikan tanggapan, Pak. Saya meng-highlight saja ya, meng-highlight begini. Yang pertama yang harus kita semua pahami adalah PKT, BLT, kemudian jaminan kesehatan, PKH segala macam itu posisinya ada di social safety net ya. Jadi sebenarnya dia hanya untuk food and health security. Nah, problem itu pemerintah itu menstimulasi itu untuk kepentingan memastikan bahwa masyarakat terjamin kesehatannya dan makannya. Jadi sama sekali masih ada problem yang serius tentang job security. Saya kira ini Pak Nugroho dan Bu Lina dan teman-teman yang lain yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah itu benar-benar pada situasi menstabilisasikan supaya tidak terjadi kepanikan yang luar biasa yang kemudian social harus safety. Jadi sehingga diluncurkan stimulasi yang terkait dengan bagaimana menjaga dalam waktu yang 3 bulan ke depan. Nah, bahwa secara sosial memang sektor informal yang terpukul dan banyak sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Firman, banyak orang pasti akan pulang kampung karena nggak punya pekerjaan di kota yang juga sektor informal. Memang saya setuju dengan Pak Mangku bahwa memang harus ada penataan yang lebih sistemik tentang bagaimana menyiapkan para pekerja di sektor informal yang nggak punya kerjaan ini masuk kepada sistem ekonomi yang lebih stabil, dan itu memang soal job security. Jadi menjamin tenaga kerja di perdesaan itu memang memperoleh pekerjaan, dan itu konsepnya kalau dulu kan ada model pemberdayaan, dan saya kira pendekatannya akan berbeda pada konteks situasi yang saya kira sudah bicara soal 6 bulan ke depan atau sampai ke akhir tahun gitu. Jadi ada yang harus kita perhatikan ketika kita diskusi soal pembangunan desa. Nah, kalau budget desa sudah hampir 30% untuk BLT, kemudian untuk PKT desa juga sekitar 30%. Jadi hampir setengah dari jumlah dana desa sudah habis untuk belanja mensupport social safety. Lalu sebenarnya kita bicara soal pemberdayaannya, lalu bisa enggak sekarang soal budget desa dan yang bukan budget dari desa itu menjamin terjadinya
bisa mensecurity pekerjaan-pekerjaan di desa yang memperoleh penghasilan yang lebih panjang. Itu problem yang harus kita diskusikan di lain waktu. Tapi saya setuju bahwa saya kira kita memisahkan dua hal ini, dan saya kira di agendanya Bu Lina tadi sudah sangat jelas bahwa ada pembangunan desa dan kawasan, integrasi antara desa kota, kemudian pergeseran orientasi dari yang production base kemudian menjadi market base, kemudian ada soal korporatisasi, soal konsolidasi. Jadi saya kira apa yang disampaikan Mangku, saya sangat setuju bahwa ada banyak yang harus kita bongkar dan kita rubah dalam situasi yang lebih stabil dan lebih normal, atau lebih tidak pada situasi yang ancaman kebencanaan masih ada dan dampaknya memang masih akan melekat 3-6 bulan ke depan. Saya kira itu catatan dari saya, bahwa memang kita harus pilah-pilahkan gitu, mana yang posisinya adalah menjaga sosial supaya tidak terjadi social rioting atau suatu kerusuhan sosial, dan mana yang kemudian kalau tidak punya pekerjaan pun akan jadi nanti pasti akan ada social unrest gitu ya. Ada ketidaktenangan sosial yang itu juga bisa jadi masalah sosial kalau dia terbuka gitu. Jadi pemerintah dihadapkan pada situasi yang cepat untuk menyiapkan sektor-sektor informal itu yang memang rontok karena bencana ini, itu para pekerja di sektor itu kemudian bisa mendapatkan kestabilan pendapatan dan pekerjaannya kembali. Saya kira itu Bu Lina, Pak Nugro, dan Mbak Bunga, dan Pak Mangku. Saya terima kasih, nanti kapan-kapan kita diskusi lebih intens soal gagasan-gagasan Pak Mangku. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maizir. Kami sekarang mengarah ke Pak Mangku. Pak Mangku, boleh sedikit statementnya Pak Mangku, mungkin 3 menit. Ya. Oke, terima kasih Ayu. Jadi begini, saya setuju dengan, udah nggak usah diperdebatkan tentang 30% itu. Ya memang perlu dilengkapi dengan instrumen yang lebih detail bagaimana desa menggunakan itu, tidak hanya kebijakan administrasi keuangan ya, fiskal. Artinya sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, tapi direksi lebih detail, kemudian ini harus disusun sedemikian rupa, dan ini jagonya lah teman-teman di sana itu. Ya. Dan desa akan merespon dengan berbagai cara, dan saya sudah melihat mereka jauh lebih tahan daripada di kota. Ya ini adalah kebanggaan kita bersama ya, yang sudah dulu bekerja di desa. Kemudian yang berikutnya tentang masa depan desa ini yang harus kita lihat gitu. Masa depan definisinya ya. Kalau kita harus membongkar nih Mas Maizir dan Bu Dirjen dan Pak Prof Herani, desa ini sebagai definisi ini sekarang sudah menjadi definisi yang berhala gitu ya, atau kemudian menjadi definisi yang hidup. Nah kalau desa ini harus bisa melayani masyarakat, maka dia harus definisi yang hidup, definisi yang terus tumbuh dan berkembang, kemudian kelembagaannya mengikuti dinamika masyarakat lokal gitu ya. Kalau ekonomi saya setuju Pak Ahok, senior saya, integrasi vertikal dan horizontal itu menjadi satu keharusan ya. Integrasi vertikal dan horizontal, tidak hanya economic skill, tetapi juga kemudian efisiensi pada sisi sumber daya manusianya gitu ya. Nah ini leveling ini harus kita temukan betul, dan kemudian kita bisa menentukan kalau kita mau berhasil. Dan memang bagaimanapun ya ada gula ada semut gitu. Kenapa kemudian kita selalu berpikir ya oke lah, kemudian karena desa ini harus benar-benar terintegrasi sekarang dengan kota. Kita mencoba kemarin bagaimana birokrasi itu ya. Kami melakukan simulasi PSBB level kampung gitu di suatu tempat. Padahal ini hanya 1 meter kira-kira dari kota, dan secara ekonomi mereka dengan kota. Tapi ketika kita diskusikan dengan beberapa stakeholders, terutama di birokrasi, bilang, oh itu bukan wilayah saya gitu ya. Nah sehingga ini juga sudah mati sebenarnya definisi kabupaten, definisi provinsi, definisi desa, bahkan itu juga harus kita rubah lagi mungkin nanti sampai ke undang-undang dasar gitu ya. Tapi ini wacana saja, kita kan boleh berwacana ya untuk masa depan kita yang lebih baik. Intinya semua agregasi mulai dari RT, RW, desa, kemudian kabupaten, provinsi harus kembali kita definisikan dia untuk melayani apa. Apakah hanya untuk melayani dinamika politik seperti sekarang ini orang rebutan anggaran, atau kemudian dia melayani nafas dan dinamika kehidupan di bawah. Saya pikir itu dari saya sebagai penutup, mungkin terlalu abstrak
Ya nggak tahu lah, nanti kita lanjutkan dengan diskusi berikutnya, Bu Bayu. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk closing statement-nya. Nah, Bapak kita menuju ke Pak Syarul. Ada Bapak Syarul di sini, ada saya Dirjen dari Kementerian Desa. Boleh Pak dikasih closing sedikit, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sorry, saya ikuti menarik diskusi hari ini, sore ini. Para senior-senior, Pak, ada Prof. Rani, ada Ibu Dirjen, ada Bang Huda. Saya kira itu menarik untuk soal apa tadi, kebencanaan skala desa ya, manajemen kebencanaan skala desa. Mungkin ini nanti diskusinya sesi berikut bagus ini untuk kita angkat jadi topik untuk diskusi lebih lanjut nih. Saya tidak banyak ini Mbak ya, intinya bahwa tadi Pak Mangku juga banyak menjelaskan, tapi sesungguhnya di level desa memang ada banyak hal yang terjadi ketika COVID ini mulai mulai pandemi lah. Orang tidak bisa keluar rumah, orang tidak bisa ke kebun, tidak bisa berkumpul. Saya kira itu akan mengganggu dari sisi ekonomi. Saya kira apa yang digagas Pak Nugroho soal BUMDes untuk menjadi satu lumbung logistik di level desa, saya kira memang perlu kita dukung sepenuhnya, dan beliau sekarang lagi menjajaki dengan seluruh beberapa BUMN agar bisa membantu BUMDes untuk menyalurkan logistik di level desa. Saya kira itu dari sistem logistik. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bapak. Kita langsung mengarah untuk Pak Arif Subekti. Ini ada dari Sekjen IKUB. Pak Arif. Ya, terima kasih. Kebetulan saya disuruh menutup ini, jadi sebetulnya saya yakin bahwa diskusi tadi belum selesai semuanya, masih banyak hal-hal yang bisa kita bahas dalam kesempatan berikutnya. Tapi tentu saja kami memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk para pemateri, Ibu Arlina, Ibu Dirjen, Pak Sarul yang sempat mampir juga ke forum kita, Mas Nugroho, Mas Mezir, dan Mas Mangku, karena bisa memberikan silaturahmi nggak hanya dalam tatap muka lewat Zoom ini, tapi juga pikirannya saling bertukar pikiran. Dan seluruh Bapak Ibu Uda Masril kebetulan, wah sudah lama nggak ngopi dengan Uda, yang sudah hadir di sini. Kami sangat senang bahwa kegiatan ini mendapatkan respon dari seluruh alumni maupun non-alumni untuk memberikan satu wacana ataupun tujuan utama adalah benar-benar hanya silaturahmi sebetulnya. Dan kita berharap bahwa di acara-acara berikutnya, di materi yang berikutnya juga partisipasi dari Bapak Ibu sekalian kami harapkan. Kebetulan rencana hari Minggu ini pembahasannya kembali pada pandemik. Kemarin saya sudah mencoba menghubungi Mas Daeng, Ketua ID. Insyaallah beliau berkenan untuk memberikan update soal pandemi COVID, dan juga dari teman-teman dari Malang untuk memberikan update juga tentang kondisi pandemi di Malang. Demikian ini, semoga menarik. Mbak Bunga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.